Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini bersama Adin dan Mami. Oke, di kesempatan ini ya kita lagi ini di jalan tol ya. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbicara tentang keuangan ya, finansial, atau kecerdasan finansial. Jadi salah satu dalam kehidupan yang kita butuhkan dalam soft skill kita itu yakni adalah kecerdasan finansial ya. Kecerdasan finansial ini dia sebenarnya bukan gift ya, bukan hadiah, tetapi melalui sebuah proses belajar ya. Aspek kehidupan itu kan banyak ya. Salah satu di dunia ini yang paling penting adalah kecerdasan finansial. Jadi outputnya apa ya, atau rumusnya itu semakin cerdas seseorang dalam kehidupan finansialnya ya, itu dia akan lebih mudah bahagia atau lebih mudah mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Dalam arti kata juga bahwa akan lebih sedikit masalah keuangan yang timbul daripada banyak masalah tentang keuangan. Nah, salah satu prinsip dasar daripada kecerdasan keuangan itu adalah mampu mengetahui atau mampu merumuskan pendapatan dan pengeluaran. Jadi bagi sahabat-sahabat yang mengalami misalnya masalah keuangan pada saat ini atau pada saat lalu, atau yang akan mengalami masalah yang akan datang ya, itu biasanya tidak memahami prinsip-prinsip daripada pengeluaran dan pendapatan. Artinya bahwa masalah keuangan itu banyak ya, seperti terlilit utang, ketidakmampuan membayar kewajiban, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar ataupun kebutuhan gaya hidup yang memang dibutuhkan atau yang memang diperlukan ya. Nah, selama seseorang itu tidak memahami apa itu pengeluaran dan pendapatan, dia akan selalu mengalami suatu kesulitan di dalam keuangannya ya. Prinsip dasarnya untuk surplus itu adalah pendapatan itu harus lebih besar daripada pengeluaran, atau dengan bahasa lain bahwa pengeluaran haruslah lebih kecil daripada pendapatan. Nah, kalau ini terjadi artinya itu surplus ya. Nah, sebaliknya apabila atau sebaliknya bahwa pengeluaran harus lebih kecil dari pendapatan ya, atau pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Apabila defisit itu kan rumusnya sebenarnya sederhana ya, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan ya, ataupun pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Nah, kalau dalam hidup kita tidak memahami rumus ini dengan baik, udah pasti kita akan mengalami masalah dalam keuangan ya. Jadi misalnya sederhananya bahwa Anda mendapatkan penghasilan 5 juta satu bulan ya, tapi pengeluaran Anda mencapai misalnya 10 juta atau di atas 5 juta. Otomatis dalam kehidupan Anda perlu menutupi pengeluaran Anda dengan cara, pasti nggak ada jalan lain, yaitu berhutang. Nah, kalau berhutang ya,
itu tidak mampu Anda kelola dengan baik, Anda akan terlilit hutang dan menjadi suatu masalah besar dalam kehidupan finansial Anda. Sederhananya begini ya, bahwa Anda misalnya berhutang 1 juta misalnya ya, lantas Anda tidak mampu untuk membayar hutang 1 juta tersebut, Anda berhutang lagi untuk membayar 1 juta tersebut kepada orang kedua, dan Anda tidak bisa membayar hutang lagi kepada orang kedua itu, hutang Anda, dan Anda pun berhutang kepada orang ketiga. Nah, apabila ini sudah mencapai 3 layer Anda berhutang untuk menutupi hutang Anda, maka Anda mengalami masalah yang namanya terlilit hutang atau ketidakmampuan hutang. Ataupun bisa jadi Anda membayar hutang ya, tetapi Anda tidak memahami prinsip-prinsip perjanjian dalam hutang itu, yang misalnya bunganya kebesaran seperti bunga itu 3 bulan bisa mencapai 100% ya, tentu akan kesulitan Anda untuk melunasi hutang Anda nantinya. Nah, pokok-pokok dasarnya bahwa pendapatan, pengeluaran, dan pengelolaan hutang itu sangat penting ya kita pahami mulai sedini mungkin ya. Dan bagi teman-teman ya yang menyepelekan hal ini atau tidak mau belajar tentang hal ini secara ketat ya, dipastikan bahwa hidup Anda akan berputar di masalah-masalah itu aja. Apalagi nanti di situ adanya kebutuhan dan gaya hidup. Anda pun tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan gaya hidup. Itu pun akan berbahaya dalam kehidupan finansial Anda. Oke, demikianlah sharing singkat dan padat sederhana ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Hiduplah dengan seberapa besar Anda mampu menghasilkan uang, itu penting ya. Samping saving tentunya atau investasi ya, nanti kita akan bahas di lain kesempatan, bahwa dasar pertama itu hiduplah dengan seberapa besar penghasilan yang Anda peroleh. Apabila Anda tidak bisa hidup dengan seberapa besar penghasilan yang Anda peroleh, maka Anda akan mengalami masalah-masalah keuangan dalam kehidupan Anda yang Anda akan jalani. Ini soft skill ya, ilmu termasuk juga ilmu teknikal. Semoga bermanfaat. Semoga kita dihindari oleh utang-utang ya. Semoga kita juga bisa meningkatkan income kita lebih besar dari pengeluaran kita, sehingga pun kita bisa melakukan saving atau investasi, sehingga kecerdasan finansial kita benar-benar akan diuji dan teruji oleh waktu seiring dengan knowledge yang kita peroleh. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah, bersama Adin, dadah, dan bersama Mami Dadam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.